Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Minggu ini kita akan meneruskan mengenai 10 konsep geografi, di mana minggu kemarin kita sudah membahas 5 konsep geografi, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, dan pola. Sehingga minggu ini kita akan membahas 5 lagi, sehingga 10 konsep geografi dipelajari oleh kita pada bab pertama ini. 5 konsep geografi yang akan kita pelajari minggu ini antara lain ada yang namanya aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Kemudian jangan lupa dilihat terlebih dahulu tugas geografinya apa dulu, sehingga nanti ketika melihat video ini bisa sambil mengerjakan tugas dari geografinya. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Konsep geografi yang keenam adalah aglomerasi. Jadi apa sih itu aglomerasi? Konsep keenam ini adalah pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi, yang dimana terdapat beberapa kawasan-kawasan atau pengelompokan begitu mengenai berbagai fenomena di permukaan bumi. Contohnya di sini ada aglomerasi industri atau pengelompokan kawasan industri gitu ya. Di mana sih contohnya kawasan industri? Ada di Karawang, kemudian di daerah Jabodetabek dan sebagainya. Adapun contoh yang lain seperti aglomerasi pemukiman atau kawasan pemukiman. Ada kawasan industri, ada kawasan sentra sepatu Cibaduyut misalkan. Nah, itu adalah aglomerasi. Atau apa lagi ya? Kawasan kebun teh di Pangalengan. Nah, itu namanya aglomerasi, begitu ya. Oke, kita lanjut. Konsep yang ketujuh namanya adalah nilai kegunaan. Kita lihat pengertiannya. Nilai kegunaan adalah suatu konsep geografi yang terpusat pada unsur kegunaan atau potensi suatu wilayah bagi manusia dalam bentuk perorangan atau kelompok. Artinya adalah terdapat suatu wilayah yang dimana dapat dimaksimalkan kegunaannya begitu di daerah tersebut. Contoh misalkan di sini ada Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng itu sangat bagus sekali alamnya, kemudian budaya dan sebagainya, sehingga jika digunakan untuk wisata ini sangat tepat, sehingga kawasan Pegunungan Dieng cocok dijadikan objek wisata nilai kegunaannya begitu. Atau ada misalkan daerah banyak sekali tambang, maka nilai kegunaannya tentu kawasan tersebut bisa dijadikan sebagai kawasan tambang begitu. Itu nilai kegunaan. Kita lanjut ke yang nomor 8. Nomor 8 namanya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Oke, adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan antar fenomena geosfer satu dengan fenomena geosfer lainnya yang menimbulkan kondisi saling tergantung. Oke, atau suatu wilayah atau suatu daerah, suatu kawasan yang memerlukan yang tergantung terhadap kawasan lainnya. Contohnya misalkan ini ada desa dan kota. Kota yang di sebelah kiri ya digambar, dan desa yang di sebelah kanan. Antara desa dan kota itu mempunyai interaksi atau interdependensi yang saling ketergantungan. Di kota mungkin banyak sekali alat-alat teknologi gitu ya, seperti ada TV, mobil, motor, HP dan sebagainya. Sedangkan di daerah desa ada kayu, ada beras dan sebagainya. Nah, antara desa dan kota ini saling tergantung dan saling interaksi. Orang desa butuh HP dan butuh motor, butuh TV, maka dia harus ke kota atau harus mengirim dari kota. Pun dengan orang kota yang membutuhkan beras, kayu dan sebagainya, maka dia dari desa begitu dikirim dan sebagainya. Itu namanya interaksi dan interdependensi. Kita masuk ke konsep yang ke-9, namanya adalah diferensiasi area. Oke, konsep geografi yang membandingkan antara dua wilayah guna menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Begitu. Contohnya misalkan ini di daerah pantai, karena daerah pantai maka orang-orangnya bekerja mencari ikan. Sedangkan di daerah pegunungan orang-orangnya atau masyarakatnya bekerja dengan
petani begitu ya. Kemudian di padang gurun ada orang-orang atau masyarakatnya yang beternak unta dan sebagainya, sehingga terdapat perbedaan antara pekerjaan di antara 3 wilayah tersebut. Itu ada perbedaan, namanya diferensiasi area. Oke, kita lanjut ke konsep terakhir, konsep ke-10, namanya keterkaitan ruang. Konsep di mana keberadaan dan perkembangan suatu wilayah terjadi karena hubungan dengan wilayah lain yang dipengaruhi oleh faktor alam maupun sosial. Nah, contohnya misalkan ada kebakaran di hutan tertentu, di hutan A, tetapi asapnya mengganggu sampai ke kota B. Nah, itu adalah keterkaitan ruang. Di kota B misalkan banyak sekali asap karena dihasilkan dari kebakaran hutan di kota A. Nah, itu namanya konsep keterkaitan ruang. Oke, itu adalah 5 konsep yang kita pelajari hari ini, sehingga 10 konsep geografi sudah kita pelajari. Untuk tugas dan pembelajarannya silahkan dilihat di GCR atau Google Classroom ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.